cerita tentang apa sih itu corpus uterus itu? Corpus uterus itu tentang jadi yang mau aku angkat itu tentang hak aborsi. Hak aborsi. Hak aborsi. Sebenarnya kan hak aborsi itu di luar negeri itu sudah dilegalkan kan dengan karena dengan beberapa pertimbangan. Nah, di sini sebenarnya Indonesia tuh sudah ada yang mengatur undang-undang itu gitu. Kalau di Indonesia tuh undang-undang hak aborsi itu terutama untuk korban kekerasan seksual ya kan. Itu ada undang-undangnya, tapi undang-undangnya itu sering aplikasinya itu tidak bisa apa ya, hak itu tidak bisa dipergunakan oleh korban secara kuat gitu ya. Iya, karena gini, secara psikologinya aja lah, korban tuh biasanya kan pasti trauma. Dan mereka biasanya tahu kalau mereka hamil itu biasanya mereka akan menyembunyikan kan karena menganggap aib. Terus mereka biasanya taunya ketika ada gejala-gejala misalnya atau sudah 2 atau 3 bulan, sedangkan perundang-undangannya tuh boleh melakukan aborsi kalau di bawah 40 hari kayak gitu. Ya kan. Jadi hanya sering sudah melebihi itu gitu. Asumsinya karena Mas belum jadi manusia gitu ya. Kalau 40 hari itu sebelum. Ya itu kan menurut, tapi sekarang kan juga sudah direvisi ya. Jadi kalau nggak salah 12 minggu ya. Berapa hari tuh? 12 minggu 3 bulan kan. 3 bulan. Oke. Jadi apa namanya? Bisa lah. Jadi selama 3 bulan bisa di aborsi. Sebelum. Oke. 12 minggu kalau salah. 10 apa 12 minggu ya, nanti aku baca undang-undangnya. Tapi itu aku mengikuti dari tahun 65 kan. Jadi tahun 65 undang-undangnya kan berubah terus. Karena pertama dulu itu pernah dilarang sama sekali, tidak boleh ada aborsi sama sekali. Kemudian banyak kasus kematian ibu kan karena aborsi yang tidak aman. Akhirnya diperbolehkan. Tapi ketika diperbolehkan terjadi overload, banyak orang yang melakukan aborsi tanpa ada indikasi medis, tanpa ada begitu ya, aturan ya. Terus akhirnya ketika itu membludak lagi dibatasi lagi. Jadi memang ada perundang-undangannya itu ganti-ganti terus undang-undangnya. Jadi tahun ini ada undang-undang baru nih, nanti tahun ini ada undang-undang baru. Nah, aku corpus uterus itu mengikuti perundang-undangan itu termasuk juga kasus-kasus yang ada selama itu. Jadi nah kasus-kasus itu misalnya kita ada ini ya, misalnya boleh aturannya untuk boleh aborsi, tapi boleh walaupun undang-undangnya ada, ketika orang karena kan harus ada surat dari kepolisian bahwa ini kasus pemerkosaan, tapi kadang kepolisian tuh ada di daerah tertentu yang nggak mau ngasih surat itu karena mereka berpedoman pada dogma misalnya, padahal aturannya ada tapi mereka nggak mau karena menganggap itu dosa misalnya gitu segala macam. Jadi aturannya ada tapi secara implementasinya itu enggak. Bahkan ada yang korban pemerkosaan yang ketika dia menggugurkan kandungannya dia dipidana. Malah dia yang dipidana. Dia dipidana waktu itu di daerah Sumatera Selatan, dipidana selama 6 bulan padahal masih di bawah umur. Udah jadi korban pemerkosaan, mengalami aborsi yang tidak aman, dia dipidana lagi. Gila, ya? Padahal dia mengalami depresi berat anaknya. Jadi padahal depresi berat aja sudah masuk dalam kategori untuk indikasi medis untuk pelindungan aborsi. Ya. Untuk aborsi kan. Untuk aborsi. Salah satu indikasi aborsi kan ketika korban mengalami depresi berat. Jadi aku mengikuti perundang-undangannya itu dari tahun 65 sampai tahun 2000. Perundang-undangan terbaru itu 2000 berapa ya? Aku lupa. 2009 atau berapa? Tapi sekarang ada undang-undang baru lagi kan. Secara khusus tentang aborsi atau tentang pelecehan tadi, pemerkosaan itu? Tentang pemerkosaan, dan di situ juga mengatur tentang aborsi. Sebenarnya kan ada undang-undang juga yang tentang penggunaan ini ya, kontrasepsi yang untuk, jadi misalnya ada kasus pemerkosaan nih, harusnya tuh dalam hitungan jam tuh langsung dikasih kontrasepsi, itu kan itu bisa darurat kondar, itu bisa mencegah sampai lebih dari 50%. Jadi kontrasepsi darurat, jadi pil darurat. Nah itu kalau di luar negeri itu pil darurat itu dijual bebas. Oh gitu. Tapi di sini itu ya kita terlalu banyak, ya bukan terlalu banyak. Memang konstruksi sosialnya kan berbeda di luar negeri ya. Kita diatur oleh moral, dogma, dan akhirnya hal-hal ini kan sebenarnya harusnya dilihat bagaimana hak-hak si ibu terhadap ketubuhannya sendiri, terus hak juga si anak ini, si janin itu untuk mendapatkan ibu yang secara mental sehat kan. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya
yang simple aja, harusnya segitu ada pemerkosaan harusnya langsung dikasih kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat kan ada 2, pakai AKDR, bisa pakai pil. Pil kontrasepsi darurat. Seharusnya itu harusnya mudah diakses oleh siapapun, kontrasepsi darurat itu, pil darurat itu. Harusnya ya. Harusnya gitu. Jadi di negara-negara lain seperti itu. Jadi jangan sampai sebenarnya nggak usah ngatur sampai aborsinya lah. Sebelumnya tuh udah bisa begitu pemerkosaan langsung dikasih kontrasepsi darurat. Kan lebih bagus mencegah daripada udah jadi tapi digugurkan ya kan. Sepakat. Itu. Jadi dan juga kan ibunya juga punya mental yang tidak baik. Udah korban pemerkosaan. Terus anaknya ini adalah dari korban pemerkosaan. Iya. Itu psikologi antara ibu dan anak itu. Iya. Nah, terus kontrasepsi darurat kan dia hanya efektif kalau kurang dari 72 jam. Padahal ketika ada kasus pemerkosaan itu kan untuk mereka dalam kondisi traumatis seperti itu, untuk membawa mereka ke kantor kepolisian nanti menceritakan itu kan anunya banyak tuh. Nanti hari ini dipertemukan dengan ini, nanti maksudnya ini kan kemarin aku lihat itu semacam webinarnya ya tentang bagaimana kalau ada korban. Dan aku juga dulu tuh pernah ikut semacam pelatihan gitu yang kami jadi terhubung dengan pihak kepolisian gitu. Memang untuk korban ke sana tuh kan sangat beban mentalnya berat ya. Temboknya tuh berat. Jadi untuk mereka sampai ke sana tuh udah mereka tuh sudah melawan tembok yang sangat besar, jangan sampai dikasih tembok lagi gitu loh. Akhirnya di sana tuh mereka hanya kadang juga dipersalahkan, dibilang mereka yang mengundang, yang gatel mengundang pakaiannya dibilang kayak gitu kan. Kalau otaknya laki-laki itu yang terus mereka aku pernah kan sambil riset itu aku baca-baca kayak pengalaman korban ya. Ada yang aku baca di Quora itu ketika udah didampingi nih tim tim yang dari masyarakat tuh ya, pokoknya ada tim yang untuk posyandu. Nggak, pelindungan untuk ibu dan anak, perlindungan untuk korban kekerasan itu ada itu udah dibawa oleh tim ya. Sampai di sana itu obatnya disuruh cari sendiri. Obat itunya harusnya kan begitu lapor harusnya di puskesmas tuh ada ya gitu, pikir gitu, atau di setiap ada. Nah, seandainya pun mereka sudah mendapatkan misalnya dapat surat ini memang diperkosa ya, terus habis itu mereka mencari medis yang mau menggugurkan pun tuh juga susah. Beda kayak misalnya di Jepang itu kan untuk klinik aborsi itu yang aman, yang dilindungi oleh pemerintah secara legal tuh ada gitu. Jadi di sini tuh jadi barriernya tuh, temboknya tuh sangat berlapis-lapis aku pikir gitu loh. Dari udah masuk di lini ini misalnya tembok, ini masih ada tembok lagi, ini masih tembok lagi. Aduh, padahal mentalnya mereka ini kan benar-benar sudah down ya gitu. Itulah. Bahkan di ranah kesehatan, tim kesehatan pun itu mereka juga kayak nggak bisa bedain mana, maksudnya nggak bisa bedain. Kan ini ranah medis nih, ya kan? Tapi dogmanya lebih kuat, ya kan? Moralnya lebih kuat yang mau dipertahankan. Karena mereka juga takut dipidana juga, karena banyak kejadian undang-undang juga ya, undang-undang pidana terhadap medis kan juga. Kita kan sering dengar yang ditangkap misalnya karena membantu aborsi. Tapi ketika mereka misalnya harusnya itu kan dilindungi oleh legal ya, secara legal. Tapi ketika mereka sudah dilindungi secara legal, tapi secara moral mereka juga kadang masih ada beban batin, karena kita kan dogma kita sangat kuat ya di sini. Gitu. Berarti novelmu itu, bentar. Nah, kan tadi kamu bilang kamu ikuti tahun sejak 65 itu. Itu novelmu fokus ke, karena aku belum baca ya. Fokus ke masa kini, tahun Indonesia tahun 2000-an, atau zaman Orde Baru, sehingga apa sih? Aku dari tahun 65, jadi dari waktu penumpasan itu simpatisan. Jadi si korban itu. Si korban ini. Si korban pemerkosaan itu. Si tokoh ibu, tokohnya si anak kan. Si anak itu hasil korban pemerkosaan. 65. Jadi ibunya itu adalah
istri dari anggota Lekra. Oke. Jadi saat itu kan simpatisan kan di daerah Jogja ada yang mereka dibawa ke ini kan, salah satu perpustakaan Jefferson di sana. Nah, itu aku melihat YouTube saat itu ada simpatisan Lekra kalau nggak salah ya. Gerwani. Lekra apa Gerwani ya? Pokoknya simpatisan itu yang dibawa ke sana kemudian mengalami pemerkosaan. Dan hidup anaknya, ada anaknya Di Jefferson itu enggak, kalau di YouTube itu yang dari kisah nyatanya tuh dia cuma menjadi penyintas, menjadi korban pemerkosaan tapi tidak ada hasil dari pemerkosaannya. Cuma di dalam ceritaku aku bikin itu ada gitu. Dan anak ini karena dia hasil pemerkosaan, ibunya berusaha menggugurkan, ya kan? Tapi dia nggak gugur, nggak luruh, dan tetap lahir. Dan biasanya terganggu, ada organ tubuh yang. Iya, nah ada organ tubuhnya dia yang terganggu, tapi itu malah membuat keistimewaan. Nah itu nanti baca. Nah keistimewaannya itu, nah si anak ini kan tidak disayang oleh ibunya, karena dia dianggap sebagai kayak kotoran kan. Karena nggak dianggap dari awal. Dari awal itu hal yang traumatis kan. Yes. Melihat anaknya aja mengingatkan dia akan kejadian traumatis itu kan. Nah akhirnya si anak ini tumbuh kayak dipelihara sebagai hewan ternak aja gitu kan. Tidak diberi kasih sayang. Akhirnya dia pergi dari rumah, ketemu dengan banyak perempuan dengan kasus-kasus serupa. Ya nggak serupa ya, ada beberapa kasus yang macam-macam ya. Nah, akhirnya nanti membuat dia menjadi ahli aborsi. Ahli aborsi. Bukan ahli, dia dokter dulu atau jadi hanya dia dukun beranak gitu? Dia dapat pendidikan secara medis tapi tidak secara pendidikan secara medis tapi tidak secara formal. Ada ceritanya kenapa dia bisa dapat kenapa dia punya keahlian medis itu. Terus jadi memang banyak hal teknikal tentang aborsi di situ. Kemudian intinya nanti mereka pokoknya dia si tokoh itu intinya mempertanyakan apa sih sebetulnya rahim. Berarti timeline-nya itu dari 65 sampai 2009 kalau nggak salah. Berarti 2009. Pokoknya perundang-undangan yang terakhir yang sebelum yang baru sekarang. Jadi memang ikutin perundang-undangan. Kamu timeline-nya itu ikuti perundang-undangan tadi itu. Jadi nanti selama itu karena ada perundangan baru, nanti ada kasus ini, nanti ada dan si tokoh utama ini akan berbenturan terus dengan keren. Menarik, ini aku belum baca ada topik seperti ini. Nah, ini bagusnya ketika kita jadi sastra itu, kalau hanya misalnya gini, kamu punya latar kesehatan gitu, dan menulis sastra soal kesehatan, itu bagus dalam keberagaman tema-tema topik-topik yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu lagi, karena makanya aku dengar beberapa banyak penulis yang punya latar belakang kesehatan, dia ada penulis yang dia perawat di rumah sakit jiwa, tapi dia kayak nulis non fiksi deh, ya, di buku Mojok. Itu menarik, artinya kita bisa membaca tidak hanya persoalan ini, tapi ada keberagaman tema topik lain. Ini menarik. Jangan-jangan lebih bagus ketimbang